Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga dalam trigonometri. Biasanya seperti yang kita ketahui, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk di pelajaran SMK ini kita akan mencari luas segitiga yang tidak diketahui alas dan tingginya. Jadi hanya diketahui dua sisi, kemudian bersama sisi yang sudut yang diapit. Jadi di luas segitiga yang menggunakan rumus trigonometri ini tidak diketahui alas maupun tingginya, begitu ya. Nah, coba kita lihat sama-sama. Ini ada 3 rumus. Yang pertama setengah kali AB kali sin C. Jadi di depan sudut A itu ada sisi A, di depan sudut B ada sisi B, kemudian di depan sudut C ada sisi C. Nah, jadi setengah kali AB, AB kali sin C. Sisi A dan sisi B itu mengapit sudut Sisi A dan sisi B itu mengapit sudut C. Jadi di sini adalah sin C. Kemudian ini yang BC kali sin A. Sisi B dan sisi C tentu dia mengapit sudut A. Maka di sini adalah sin A, dan sisi AC, sisi A dan C mengapit sudut B. Maka digunakan adalah sin B. Oke? Nah, di sini ada note-nya, aturan luas segitiga dalam trigonometri digunakan untuk mencari luas segitiga yang hanya diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit. Untuk lebih lengkapnya, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas segitiga di samping. Ini dia segitiganya. Segitiga sembarang ya ini, ABC. Nah, di sini tidak diketahui tingginya berapa. Walaupun alasnya ada ya. Nah, tapi diketahui dua buah sisi, kemudian sebuah sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Jadi diketahui sisi A-nya adalah 12 cm, sisi B-nya adalah 8 cm, dan sudut yang diapit yaitu sudut C adalah 45 derajat. Berarti kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya kita pakai yang A kali B kali sin C. Jadi setengah kali A kali B kali sin C. Jadi setengah kali 12 kali 8 kali sin 45 derajat. 12 kali 8 berapa nih? Ayo. Oke, setengah kali 12, 6. 6 kali 8 berarti 48. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah luasnya adalah 24 akar 2 cm persegi. Jadi kita bisa mencari luas segitiga ini tanpa diketahui tingginya. Asalkan diketahui dua sisi kemudian satu buah sisi yang diapit. Satu buah sudut yang diapit. Oke? Lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan luas segitiga di samping. Ini dia segitiganya. Ada segitiga siku-siku ABC. Nah, di sini nanti kita mau buktikan nih, apakah dengan rumus luas segitiganya trigonometri hasilnya sama dengan rumus luas segitiga biasa. Oke, jawab. Diketahui sisi A-nya adalah 7 cm, kemudian sisi C-nya adalah 8 cm, dan sudut B, sudut yang diapit oleh sisi A dan sisi C adalah sudut B. Ini adalah sudut siku-siku, jadi dia besarnya adalah 90 derajat. Nah, jadi luasnya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Setengah kali 7 kali 8 kali sin B. Jadi luasnya adalah 28 dikali 1. Sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi 28 kali 1 hasilnya tetap 28 cm persegi. Ayo kita buktikan nih dengan rumus luas segitiga yang biasa. Jadi kalau rumus luas segitiga biasa itu menggunakan alas dan tinggi. Di sini kita sudah ketahui nih di gambar ini. Alasnya adalah 7 cm dan tingginya adalah 8 cm. Jangan lupa alas dan tinggi itu harus tegak lurus, dan kebetulan ini adalah segitiga siku-siku. Jadi alas dan tingginya saling tegak lurus. Nah, jadi alasnya 7, tingginya 8. Jadi
Jadi rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 7 kali 8. Hasilnya adalah 28. Sama ya? Nah, jadi menggunakan rumus luas dengan trigonometri ataupun dengan rumus biasa itu hasilnya tentu sama. Yang membedakannya adalah apa yang diketahui di sini. Jadi kalau untuk yang rumus luas pada trigonometri itu biasanya hanya diketahui 2 sisi dan 1 buah sudut yang diapit. Sedangkan dengan rumus luas biasa itu menggunakan alas dan tinggi, oke? Kalau sama kita kasih love dulu di sini. Sehati mereka kan? Lanjut, contoh soal yang ketiga. Tentukan luas bangunan di bawah ini dia bangunannya. Bangunan ini terdiri dari 2 segitiga, yang pertama adalah segitiga pink dan yang kedua adalah segitiga biru. Nah, langkah yang pertama berarti kita cari dulu segitiga yang pink dulu deh ya. Nah, yang pink ini coba kita lihat sisi yang diketahui, ada sisi D dan sisi A. Kemudian sudut yang diapit adalah sudut B. Oke. Jadi sisi A-nya adalah 10 cm. Sisi D1, kenapa saya tulis D1? Karena di sisi D ini depannya ada 2 nih. Yang pertama di sini segitiga warna pink dan yang kedua di segitiga warna biru. Jadi untuk yang pink kita tulis D1. D1-nya adalah 7 cm, kemudian sudut B1, sudut B-nya juga ada 2 nih. Pertama B yang pink dan yang kedua B biru. Sudut B1 ini 180 kurang 90 kurang 60. Itu dapatnya dari, perhatikan segitiga pink. Jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180. Kalau di sini sudah diketahui 90, kemudian di sini 60, maka yang B-nya adalah sisanya dari pengurangan mereka. 180 dikurang 90 dikurang 60, maka hasilnya adalah 30 derajat. Jadi sudut B1-nya, B1 si B yang pink ini adalah 30 derajat. Ayo langsung kita cari. Jadi kita menggunakan rumus setengah kali AD kali sin B1. Nah, setengah kali A-nya 10, D-nya ini pakai D1 yaitu 7. Sudut B1-nya adalah 30 derajat, jadi sin 30. Hasilnya adalah 35 kali setengah. Sin 30 itu adalah setengah, jadi 17,5 cm persegi. Lanjut, kita cari luas daerah birunya. Daerah biru ini coba kita perhatikan mana sisi yang diketahui, sisi C dan sisi D. D2 ya. Kemudian sudut yang diapit, ini jumlah total sudut B-nya adalah 130. Maka kalau di sini sudah terambil 30, sisanya adalah 100 ya. Jadi diketahui sisi C-nya adalah 10, kemudian sisi D2-nya adalah 11, sudut B2-nya 130 dikurang 30. Di sini karena sudah 30. Ini 130 milik semuanya ya. Jadi kalau di sini sudah terambil 30, sisanya adalah 100. Pakai rumus setengah kali CD kali sin B2. Jadi luasnya adalah setengah kali 10 kali 11 kali sin 100. Jadi setengah kali 10 kali 11 itu hasilnya adalah 55 dan sin 100 hasilnya adalah 0,98. Kalau dikalikan hasilnya adalah 54,1 cm persegi. Jadi yang ditanya adalah luas bangunan ini, berarti luas daerah pink ditambah luas daerah biru. Hasilnya adalah 71,6 cm persegi. Oke? Jadi kesimpulannya, segitiga yang bisa dicari luasnya menggunakan rumus luas segitiga pada trigonometri adalah segitiga yang diketahui 2 sisi dan sudut yang diapit. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.